animo masyarakat terhadap program ini cukup sangat besar sekali, sangat membantu. Masih banyaknya jaminan kesehatan masyarakat itu yang tidak tercover, sehingga kita menggunakan saja kartu tanda penduduk. Kenapa kita pakai ini? Supaya masyarakat itu merasa lebih aman, nyaman. Ketika sakit, kemudian mau masuk di Berani Sehat, tidak perlu dulu membayar tunggakan dan langsung bisa dilayani. Langsung dilayani. Ya. Dengan Berani Sehat ini kita ingin supaya pelayanan itu lebih prima. Ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka Rumah Sakit Undata sudah harus bersistem digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sulteng Namba Show, sebuah podcast yang lahir dari semangat untuk membuka ruang dialog tentang arah pembangunan, inovasi, dan kehidupan masyarakat Sulteng. Lewat Sulteng Namba Show, kita ingin membangun komunikasi dua arah tentang bagaimana sih sebenarnya yang sedang dikerjakan dan kenapa itu penting, dan bagaimana kita masyarakat Sulawesi Tengah bisa terlibat dalam upaya perubahan menjadi lebih baik. Dan ketika bicara soal perubahan, agaknya sulit untuk melepas dari satu sosok perempuan, tokoh penting di Sulawesi Tengah, yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Lamajidu. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Dr. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Cukup padat Ibu? Alhamdulillah, kayaknya banyak sekali. Semakin hari kayaknya semakin padat ya Bu? Oh, luar biasa. Siap Ibu. Izinkan saya Ibu memandu sesi kali ini. Kita akan masuk pada 3 sesi. Pada segmen pertama ini saya mau mulai dari gelar yang diberikan oleh gubernur kita kepada Ibu. Beberapa waktu lalu Ibu sering disebut dengan Gubernur Kesehatan. Amin. Nah, pada segmen pertama ini kita akan membincang soal kesehatan di Sulawesi Tengah Ibu, soal Berani Sehat. Kalau kita lihat datanya Ibu, sudah ada 110.000 Ibu masyarakat Sulteng hari ini yang tersentuh Berani Sehat ini. Jadi masyarakat Sulteng sudah bisa Ibu datang bawa KTP, lalu kemudian mendapatkan layanan kesehatan. Mungkin saya ingin tahu pertama dulu Ibu, apa sih yang melatar belakangi program ini lahir? Dan sebagai seorang wakil gubernur sekaligus gubernur kesehatan, bagaimana Ibu melihat kondisi real terkait dengan kesehatan Sulteng hari ini Bu? Alhamdulillah, dengan Berani Sehat ini saya menyampaikan bahwa animo masyarakat terhadap program ini cukup sangat besar sekali, sangat membantu. Nah, kalau ditanya kenapa kita memilih ini, karena latar belakangnya itu adalah masih banyaknya jaminan kesehatan masyarakat itu yang tidak tercover. Nah, yang kedua adalah banyaknya masyarakat yang menunggak terhadap BPJS Kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah kita ingin memudahkan masyarakat supaya tidak menyulitkan masyarakat ini untuk berobat, untuk bikin kartu baru, sehingga kita menggunakan saja kartu tanda penduduk. Kenapa kita pakai ini? Supaya masyarakat itu merasa lebih aman, nyaman, dengan cara untuk memasukkan datanya di aplikasi Sehati. Aplikasi Sehati. Kenapa? Karena kita harus buat aplikasi supaya masyarakat itu ketika mau masuk di Berani Sehat, dia tidak susah lagi untuk mencari-cari apa. Masa dia mesti dari Parigi Motong datang ke Palu untuk di BPJS Kesehatan. Jadi oleh karenanya ada aplikasi Sehati, itu sudah sinergitas antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian Dinas Capil dengan BPJS Kesehatan. Jadi di dalam itu semua sudah terpadu, terintegrasi, sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Begitu dia mendaftar di Berani Sehat, maka dia akan langsung terdaftar. Nah, yang kedua ingin saya menyampaikan adalah bahwa masyarakat ini kan masih yang tidak tercover karena ada alasan tidak mempunyai uang untuk membayar tunggakan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ketika sakit kemudian mau masuk di Berani Sehat, tidak perlu dulu membayar tunggakan.
Oke. Kenapa kalau dia membayar tunggakan maka dia harus menunggu selama 40 hari baru kartunya aktif. Aktif lagi. Oh Iya, tapi kalau dia langsung masuk di Berani Sehat tanpa membayar tunggakan, tunggakannya nanti belakangan dia cicil boleh iya. di BPJS. Jadi begitu dia ada tunggakan, maka tidak usah dulu langsung dibayar, langsung masuk di aplikasi Sehati, daftar sebagai Berani Sehat, maka tidak cukup 10 menit, 15 menit, maka kartunya langsung aktif. Dan langsung bisa dilayani, Bu? Langsung dilayani. Langsung dilayani. Iya. Oke, Ibu kan perjalanan panjang nih. Ibu pernah jadi kepala puskesmas, terus katanya juga pernah jadi direktur RSUD Undata. Iya. Artinya kalau kita bicara karir kesehatan di birokrat lumayan panjang, Bu. Apakah seberapa kemudian perjalanan panjang itu memudahkan Ibu dalam melihat apa saja sih yang harus diperbaiki dari kualitas pelayanan kesehatan kita di Sulteng? Iya. Yang pertama itu adalah saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dengan Berani Sehat ini kita ingin supaya pelayanan itu lebih prima. Lebih prima. Okay. Ya, dengan cara apa? Memberikan pelayanan yang lebih baik. Okay. Dan kemudian kelebihnya lebih nyaman. Karena kalau dia tidak nyaman, kemudian dia dengan periode waktu dari pendaftaran sampai dia dilayani, kita harus punya waktu. Jadi kalau aturan itu, kalau di IGD dia harus maksimal 15 menit dia sudah harus dipegang oleh dokter. Nah ini yang tadi kami rapatkan dengan seluruh direktur rumah sakit beserta manajemen bahwa waktu yang diberikan supaya langsung dipegang oleh dokter itu harusnya 15 menit. Yaitu jadi pelayanannya juga lebih bagus, lebih mudah. Kemudian memang berkualitas. Itu yang kita harapkan. Jadi selama ini sudah ada pelayanan tetapi kualitasnya masih berkurang. Ya, kemudian pelayanan dokter ahli. Kita ingin semua dokter ahli itu yang langsung menangani pasien. Betul. Karena orang datang ke rumah sakit itu hanyalah untuk mau mendapatkan pelayanan dokter, baik dokter umum maupun dokter ahli. Tapi kalau tidak dilayani oleh dokter ahli, mereka kan tidak terlalu puas. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi berarti memang harus diakui bahwa selama ini seringkali pasien itu lama, Ibu, di IGD lalu kemudian menangani. Ya, tadi kita sudah atur semua dengan Bapak Gubernur bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka Rumah Sakit Undata sudah harus bersistem digitalisasi. Dengan menggunakan banyak. Kalau kita mau lebih praktis, kemudian murah, tidak usah bayar, kita pakai punya Kemenkes. Itulah namanya SIMGOS. Sistem Informasi Manajemen Generation Resources. Ya, jadi itu yang diberikan oleh masyarakat supaya memudahkan. Tidak perlu lagi antri. Cukup dengan menggunakan mobile JKN. Dia dari rumah saja mendaftar. Nanti di situ disampaikan bahwa nanti datang ke rumah sakit saya jam 9 atau jam 10. Sehingga dia tidak terlalu lama menunggu. Itu semua yang kita bicarakan tadi, termasuk sistem barcode. Tidak ada lagi kita. Jadi ke depan itu kita punya namanya APM. APM itu apa, Bu? Anjungan Pelayanan Mandiri. Nah, ketika dia sudah datang mendaftar melalui mobile JKN, maka dia harus datang di rumah sakit pada waktu jamnya. Dia langsung membarcode, langsung keluar namanya sistem integritas pasien. Keren. Ya, jadi setelah dia keluar, nanti kemudian dia akan menunggu di poli mana. Ini kalau rawat jalan. Rawat jalan. Dia tunggu di poli mana, kemudian dia akan masuk. Nomor sekian masuk. Setelah dia diperiksa, dia tidak perlu lagi bawa status, tidak perlu, langsung dari aplikasi poliklinik langsung ke tempat apotik. Dia tinggal menunggu di depan apotik atau di depan laboratorium. Dia menunggu, nanti di situ dipanggil nomor sekian ini masuk. Diambil. Jadi sekarang ini lebih memudahkan supaya tidak terjadi peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. Kalau di poliklinik kan kalau terlalu menumpuk, biar juga pasang AC banyak-banyak. Tetap tidak nyaman. Ya, tidak nyaman, panas. Betul. Itu yang kita bicarakan tadi supaya semuanya sistem digitalisasi. Kemudian juga kalau dirawat inap, rawat jalan, semua pasien itu tidak ada lagi membayar. Jadi sistemnya dia hanya pakai, tidak lagi pay to pay, tidak. Jadi dia langsung masuk ke situ, langsung ditahu segini, langsung penagihannya ke BPJS. Tidak ada lagi dia mengeluarkan uang untuk pribadinya atau uang tunai. Itu tidak ada lagi seperti itu. Kemudian di apotik juga
Tidak ada lagi pakai resep, bawa di situ masuk, tidak ada. Dari aplikasi itu nanti langsung masuk di apotek. Wah, Di apotek langsung tahu, oh pasien ini, oh obatnya ini, mana pasien ini, dipanggil Langsung ya Bu. dan diberikan jawaban. Wah. Jadi semuanya kita mempermudah. Permudah. Oke. Yang paling penting dalam sistem digitalisasi ini adalah transparansi, Transparansi. akuntabel. Oke. Kemudian lebih memudahkan karena di belakang aplikasi ini akan ada berapa jumlah pasien per hari ini, berapa jumlah pembayaran hari ini, kemudian apa. Ini kita punya pelayanan efisiensi atau efektif. Oke. Dengan ada yang namanya Barber Johnson. Barber Johnson itu apa Bu? Barber Johnson itu adalah salah satu aplikasi dipunyai oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita mengisi data, Iya. langsung di situ kan kayak grafik. Jadi grafik seperti begini, yang begini. Kalau dia efektif dan efisiensi, dia berada di sini. Kan ini 1, 2, 3 di yang keempat sebelah kiri bawah. Oke. Jadi kita ini manajemen tahu, oh ternyata saya efisiensi efektif. Tapi kalau dia di atas, apa yang saya tidak efisiensi? Mungkin bahannya terlalu mahal. oke. Wah. Nah, itu keren sekali kalau keren pakai berarti. digitalisasi Gitu, itu. oke, berarti- Banyak cara lah. Iya, Ya. banyak cara. Jadi ada banyak upaya untuk kemudian memantau dan memastikan Ya. kita berjalan dengan efisien tadi. Efisiensi, ya. Bu, mungkin poin ini menarik sekali. Tadi soal bukan bermaksud flashback kembali ke poin awal, tapi kira-kira apa sih Bu yang kemudian jadi masalah? Kenapa misal dahulu itu seringkali pasien lambat ditangani? Itu apa sih masalah? Sehingga kemudian kan kita bisa membaca ke depan kejadian-kejadian ini tidak berulang gitu. Ya. Itu salah satunya tidak sistem digitalisasi. Tidak sistem digital, Iya, oke. karena kalau tidak sistem digitalisasi semua manual. Oke. Mulai dokter menulis resep, habis itu habis periksa pasien menulis resep. Kalau ini tidak. Oke. Kalau kita pakai sistem digitalisasi dengan komputerisasi, dia langsung menulis bla bla bla. Terus kemudian kalau mau dikasih obat paracetamol, dia langsung centang. Oke. Jadi begitu masuk di apotek tidak ada lagi. Jadi satu sistem kesalahan menulis. Ini kan dokter, terus terang saya jelek sekali tulisan saya. Saya orang tidak bisa Oke. baca. Ya itu Oke. semuanya yang kita hindari lah. Oke. Berarti jadi ada upaya untuk memangkas sistem tadi itu, Ibu. Iya, supaya menjadi termasuk lebih cepat. kita minta adalah keinginan untuk paperless. Paperless. Nah, paperless itu mengurangi penggunaan jumlah kertas. Oke. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, maka berim-rim kertas Wah, kita iya, pakai. betul. Kemudian kita bikin cetakan, itu berapa? Oke. Tapi kalau hanya dengan komputerisasi, tidak perlu dari ruangan ini langsung ke apotek, dari ruangan sini langsung ke rawat inap. Wah. Misalnya ini perlu dirawat inap, langsung masuk ke sana, langsung ditahu. Ya, seperti itu. Oke, Ibu. Menarik Cepat, sekali. ya. Siap-siap. Ibu, belakangan kita melihat banyak nih Ibu keliling ke beberapa rumah sakit, kunjungan. Boleh enggak sih Ibu dicerita, ada enggak sih sesuatu yang menarik yang Ibu temukan di lapangan? Ya, yang pertama saya itu kaget. Ya. Rumah sakit di Buol itu sudah digitalisasi. Wah, serius Ibu? Iya, dia mulai dari IGD, instalasi gawat darurat itu sampai ke belakang. Saya tuh selalu masuknya dari IGD. Kenapa? Karena setiap pintu jendelanya rumah sakit itu ada di instalasi gawat darurat. Oke. Dari situ dia sudah pakai digitalisasi juga. Satu, kedua. Kemudian mereka itu di sana itu sudah punya yang namanya juga pelayanan untuk hemodialisa. Ke depan dia juga punya cath lab. Wah. Cath lab itu untuk memberikan jantung. Nah, Oke. bisa juga saraf. Nah, kenapa saya bilang saya kagum? Daerah yang sangat ujung. Betul, Ya. betul, Ibu. Tapi dia memikirkan. Nah, itu dia membuat permohonan ke Kementerian Kesehatan. Oh, Maka oke. diberikanlah Bantuan. mereka bantuan untuk cath lab dan beserta dokter spesialisnya disekolahkan. Kemudian setelah itu selesai, maka dia langsung bertugas. Wah, Nah, itu keren. luar Siap-siap. biasa kan? Ya, itu Keren, saya keren. kagumnya seperti itu. Tapi rumah sakit lain juga sudah, termasuk Banggai Laut, Banggai Oke. Kepulauan, ya, walaupun perlahan-lahan. Oke, Ya. Ibu, saya mau nanya soal beberapa waktu lalu Menkes sempat datang ke sini kayaknya Bu. Terus Ibu juga bersama Pak Gubernur ketemu Menteri Kesehatan dan membahas soal RSUD Undata Tambaso. Ya. Bisa diceritakan dah Bu soal Ya. RSUD ini? Jadi salah satu waktu kampanye janji Oke, kami ya janji. dengan Pak Gubernur ingin memberikan pelayanan rumah sakit itu secara seperti internasional. Internasional. Oke. Ya, itu. Kenapa? Sehingga kita membuatlah itu digitalisasi, semua Oke. mempercepat.
Nah, yang kami bicarakan dengan Pak Menteri Kesehatan itu adalah karena Pak Menteri itu punya 4 program. Wah, KJSU namanya. KJSU. Kanker, jantung, saraf, kemudian uronefro. Oke. Nah, kanker dengan jantung itu Undata sudah punya walaupun belum terlalu lengkap. Oke. Tetapi sudah ada. Kalau ada yang mau di kemoterapi itu sudah ada. Oke. Kalau yang mau di radioterapi untuk disinar Iya. dulu namanya disinar Oh, ya. disinar, betul. Itu sudah ada juga di Undata. Nah, yang belum ada itu adalah neuroscience. Neuroscience. Ya, saraf dan uronefro. Uronefro itu dokter ahlinya baru 1. Nah, Oke. sekarang bedah saraf itu sudah ada 2. Wah. Kemudian saraf yang intervensi itu baru 1. Makanya kita ke depan itu membuat supaya rumah sakit itu lengkap dengan KJSU-nya. Oke. Alhamdulillah pada saat itu Pak Menteri sangat welcome. Oke. Kalau bisa lihat di Instagram beliau sangat ketawa, sangat tenang. Iya, betul Ibu. Nonton. Ya, Oke. beliau sangat berbahagia sekali dengan kita mau membuat suatu rumah sakit seperti itu. Bahkan beliau nanti akan menyampaikan juga kepada Pak Kepala Menteri PU Iya. dan juga mau membuatkan kita rekomendasi bahwa rumah sakit Undata harus dibantu untuk pembangunannya. Oke, berarti itu mandat tuh Bu dari Menteri. Ya, Harus dilaksanakan berarti. alhamdulillah, Insya Allah. Bu, alhamdulillah. soal RSUD Undata, beberapa waktu lalu RSUD Undata juga menggelar operasi jantung terbuka. Ya. Nah, saya mau nanya soal kenapa? Apakah memang RSUD ini sedang menuju ke sana menjadi rujukan untuk penyakit jantung? Dan kira-kira kalau dia betul sedang menuju ke sana, apa yang jadi dasar, Bu? Apakah ada angka yang menunjukkan mungkin kita lagi banyak penyakit jantung di Sulteng, gimana tuh, Bu? Kalau kita bicara tentang penyakit itu kan kalau di Sulawesi Tengah ini paling banyak stroke. Stroke. Baru kedua jantung. Kenapa stroke itu yang kita harus perhatikan juga? Karena dia tidak langsung pergi gitu. Oke. Dia harus memberikan cacat yang lama. Maka kenapa itu kita harus mungkin neuroscience. Kemudian jantung itu yang kedua. Banyak menyebabkan kematian yang kedua. Baru kanker. Baru habis itu uronefro. Nah, itu yang kenapa kita fokus kepada jantung. Nah, jantung itu kenapa? Yang pertama, kalau terlambat kita dia gone. Maksudnya nggak bisa lambat, Bu. Nggak bisa lambat. Oke. Makanya kita berupaya supaya Rumah Sakit Undata itu menjadi rumah sakit pusat rujukan Sulawesi Tengah untuk penyakit jantung dan kanker. Yang kanker sekarang, ya, walaupun belum semua ya. Tetapi sudah bisa. Jadi kalau bypass, itu sudah boleh dilakukan di Undata. Bypass ya. Ya. Sudah tidak perlu lagi ke Jakarta, tidak perlu ke Makassar, tidak perlu ke Jakarta. Wah, sudah banyak kasus yang dikerjakan. Sudah banyak, Ibu. Wah, keren. Oke, berarti tadi terkait penyakit tuh ada stroke yang pertama, terus kemudian jantung sama kanker uronefro. Berarti 4 penyakit ini, Bu, yang kemudian paling banyak begitu. Nah, Ibu kan juga sebenarnya sejak jadi wakil wali kota kayaknya saya cukup menyimak, Ibu tuh cukup concern di isu stunting. Oh iya. Bisa diceritakan kondisi stunting kita hari ini, Bu? Ya, jadi stunting kita sekarang ke Sulawesi Tengah itu berada di posisi 26,1%. 26,1%. Ya, kenapa saya fokus? Karena kalau kita membiarkan stunting, coba ya, kalau kita biarkan stunting dalam 100 anak yang ada di satu desa atau kelurahan, berarti ada 26 yang stunting. Itu kan kalau kita berbicara persentase angkanya. Nah, kenapa saya sangat concern fokus? Karena ini adalah sumber daya manusia kita. Apa kita mau banyak yang stunting di Sulawesi Tengah? Kita tidak mau. Kita juga mau anak-anak kita itu tumbuh baik dan cerdas sesuai dengan SDM yang kita harapkan. Nah, kalau dia tidak bisa melewati itu kasus stunting. Nah, itu kan stunting itu sebenarnya kalau kita mau bagus itu kita mengintervensi sampai batas 2 tahun. 2 tahun. Ya, itu paling bagus. Ya, itu paling bagus kita intervensi gizinya. Tetapi yang paling penting lagi adalah ya, sebelumnya, jadi 1000 hari kehidupan. Saat hamil berarti, Bu? Sebelum hamil malah. Iya, jadi kenapa itu ada anak-anak SMA anak-anak umur 14 tahun sampai 18 tahun itu diberikan tablet besi. Supaya ketika nanti dia tamat menikah, dia tidak akan anemi. Salah satu penyebab stunting itu adalah anemi. Kurang darah. Nah, sehingga anak dia hamil kurang gizi. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah yang kita harus perhatikan saat kehamilan. Jangan sampai dia kek.
cake itu kekurangan energi kalori. Wah. Jadi kurang gizi lah ibunya. gizi. Pasti anaknya lahir juga kurang gizi. Oke. Yang berikutnya bersalin. Kita harapnya dia harus bersalin di tempat pelayanan kesehatan yang kita tuju. Puskesmas, rumah sakit gitu. Dan yang paling penting di dalam sebelum persalinan waktu dia hamil itu dia harus minimal memeriksa kesehatannya ibu hamil itu 6 kali dalam 6 kali. selama dia hamil 9 bulan. Oke, Nah, Ibu, ya. menarik soal tadi bahwa kemudian harus diperiksa terus selama hamil, terus kemudian kalau bisa saat melahirkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah, tentu kan ini kalau yang kita tahu bahwa faktanya selama ini banyak masyarakat kita yang tidak mengindahkan itu. Gimana upaya Pemprov untuk menyampaikan itu bahwa kita bisa loh sebenarnya mengakses ini biar Anda saat hamil bisa datang ke rumah sakit, ngecek terus dan saat melahirkan gimana tuh, Bu? Yang pertama adalah sekarang Pak Gubernur dan saya itu menggenjot lagi di bagian pelayanan kesehatan primer. Apa itu? Puskesmas. Puskesmas, oke. Ya, karena kalau dia tidak digenjot di situ habislah di rumah sakit. Nah, di puskesmas itu cukup lengkap juga. Lengkap. Kedua posyandu. Posyandu. Nah, itu kan tempat untuk makanya ibu tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK itu concern juga dengan posyandu. Wow, Karena kenapa? Supaya semua masyarakat itu bisa datang ke sarana kesehatan pemeriksaannya dan tidak usah takut, semua itu gratis. Gratis Ibu ya? Iya, gratis, tidak usah takut, tidak dibayar. Iya. Jadi upayanya adalah dengan mengaktifkan layanan terdekat dengan masyarakat tadi itu, posyandu, puskesmas, gitu. Jadi supaya tidak numpuk semua di rumah sakit. Gitu. Betul. Oke Bu, bicara soal rumah sakit lagi Bu, saya penasaran. Selain menjadi rumah sakit rujukan untuk penyakit jantung, apa cita-cita Ibu soal RSUD Undata? Ya, cita-cita saya yang pertama itu jadi pelayanannya ya, bukan gedungnya, bukan gedung. Pelayanannya itu yang bertaraf internasional. Internasional Ibu. Ya, jangan lagi seperti kita yang sekarang ini kan kita masih menunggu. Ini tidak perlu dengan kita inginkan itu. Kemudian kualitas pelayanan. Iya, kualitas pelayanan. Kemudian kita mempercepat pelayanan. Misalnya waktu tunggunya itu 15 menit. Iya. Jadi tidak boleh lagi sampai ada 3-4 jam, kasihan orang itu. Betul. Ya, seperti itu. Jadi saya punya cita-cita dengan Pak Gubernur itu adalah menuju ke pelayanan rumah sakit internasional. Saya kenapa menekankan pelayanan? Karena tidak perlu gedung yang bagus, tetapi pelayanannya tidak bagus. Tetapi gedungnya sederhana, tapi pelayanannya betul-betul mengena. Ya, misalkan contoh, ada yang bisa dibantu. Kan kalau orang sakit itu seperti begitu. Tapi jangan kalau begitu datang apa sudah sakit, tambah sakit orang. Coba lihat kalau pelayanan di Jakarta paling Bapak Ibu ada yang bisa dibantu. Suara begitu saja. Saya ini pengalaman. Karena dulu kalau saya punya pasien, saya tidak pernah bentak, saya tidak pernah marah. Saya kasih pisah dia terus untuk curhat. Supaya pas dia pulang, dia pasti sembuh. Iya, karena ada yang namanya kita psikosomatis. Psikosomatis itu adalah sakit semua badannya. Setelah dia mengeluarkan semua unek-uneknya dia pulang, maaf dok, saya sudah tidak apa-apa lagi, saya sudah sembuh. Berarti dia psikosomatik. Tidak perlu kita kasih obat, tidak perlu kita kasih apa-apa, tidak perlu. Iya. Menarik. Ibu, tadi kan Ibu bilang waktu Ibu jadi dokter, Ibu sangat persuasif lah, sangat dekat dengan pasien. Ini juga penting sebenarnya Ibu, karena jangan sampai diagnosanya salah karena terburu-buru mungkin sudah malas dengan pasien itu. Ini berarti upaya bagian dari pemerintah provinsi juga hari ini memastikan dokter-dokter kita itu cakap gitu, berhadapan-hadapan dengan pasien, bisa ramah. Sehingga mereka bisa nyaman gitu dalam menceritakan mungkin keluhannya gitu ya. Jadi jangan sampai ada dokter yang sudah. Iya betul. Jangan sampai salah. Jadi kita kan harus dia dengar dia apa yang dia cerita. Ya, itu dia. Saya keluhan saya begini. Oh ya Pak. Dan kita mesti tambah lagi supaya kita namanya anamnesis ya. Anamnesis betul. Itu namanya anamnesis. Kita mencari tahu dia punya apa sebenarnya yang membuat dia sakit. Iya, kadang-kadang dia tidak perlu bilang sakit jantung, sakit apa. Kadang contoh asam lambung. Asam lambung itu kadang-kadang sakit. Begitu dia ketemu temannya, hilang. Karena memang asam lambung itu seperti itu. Kalau kita stres, kalau kita tidak punya teman, kita tidak bisa bicara dengan siapa-siapa.
Itu contoh. Oh, contoh. Oke, siap. Jadi memang dokter ini harus dekat lah dengan pasien. Harus. Anamnesisnya biar tepat gitu. Tidak ya. salah. Oke. Ya. Bu dokter, saya ingat satu cerita nih menarik. Waktu itu Ibu di depan Ari Ginanjar bilang bahwa Ibu pernah meningkatkan pemasukan dari RSUD Undata ketika itu dari sekian ke sekian miliar kalau tidak salah, dari sekian ratus juta. Dengan Ibu menghadirkan bentuk pelayanan, memaksa, mendorong, itu gimana sih ceritanya, Bu? Ya. Jadi ceritanya begini, pendapat bukan di Undata ya, masih di Anutapura. Oke, Anutapura. Ya, di Anutapura itu saya berpikir, kenapa ya saya sudah mencari tidak ada kebocoran di mana-mana. Dan saya pikir waktu itu ini harus disentuh dengan batin. Dengan batin. Ya, karena kenapa dokter ini kemarin waktu di Anutapura mereka tuh lebih banyak ke swasta daripada ke kita. Nah, sehingga saya bilang ini harus saya sentuh. Nah, saya undanglah rombongannya Pak Ari Ginanjar. Dan di situ permainannya sangat merasakan bagusnya itu karena apa? Dia membuat kekompakan sehingga tidak ada lagi dokter ahli perawat terpisah. Kan kalau ini kan dulu selalu bilang paramedis. Paramedis itu perawat dokter. Tetapi sekarang tidak. Kita bikin dia adalah mitra. Jadi perawat itu mitranya dokter. Dokter tanpa perawat juga tidak bisa. Perawat juga tanpa dokter tidak bisa. Nah, itulah yang dipersatukan kemarin supaya mereka bisa. Alhasil itu kita dengan adanya mereka seperti itu. Pendapatan 300 lompat jadi 5 miliar. 300 apa tuh? Juta per tahun. 5 miliar. 5 miliar. Terus tahun berikutnya lompat dia langsung berapa ya? 40M. Wow. Iya, melompat terus sampai terakhir di 169 miliar. Baru saya pindah ke Undata. Luar biasa Ibu, memang prestasi. Sebenarnya sih kalau kita mau bicara rumah sakit bukan mencari keuntungan, tidak. Betul. Jangan mencari keuntungan, tetapi paling tidak kita bisa membayar bahan-bahan itu tidak perlu bergantung kepada pemerintah. Iya, betul. Dengan program masuk ke metode BLUD. Dan nilai karena kalau kita berharap kepada pemerintah, maka habislah pemerintah. Jadi sekarang saya sampaikan ke teman-teman, kalau rumah sakit gunakan sebaik mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin dengan menggunakan bahan medis habis pakai itu yang bertaraf Kemenkes. Taraf Kemenkes. Wah, siap. Terima kasih Bu. Dan sebenarnya kalau kita bicara nilai keuntungan pada akhirnya juga berbanding lurus dengan banyaknya mereka yang datang dong. Berarti banyak yang percaya terhadap rumah sakit. Ibu, saya punya satu pertanyaan terakhir Ibu. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia kita, Sulteng di tahun 2024 72,24% Ibu. Dan rasa-rasanya masyarakat Sulteng berharap program Berani Sehat ini akan mendorong IPM kita. Nah, secara target, ada tidak Ibu target yang ingin dicapai terkait dengan IPM ini? Ya, kalau kita bicara IPM itu kan rumusnya itu menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi. Nah, itu yang sangat pentingnya salah satu dengan meleknya. Melek itu maksudnya lama sekolah. Lama sekolah. Sekarang kan 9 tahun. Nah, kita ke depan itu mau inginkan 12 tahun. Bahkan Pak Gubernur sudah mencanangkan itu 13 tahun. Jadi SMA. Minimal tamatan SMA. Jadi kalau bisa dia kuliah lebih bagus. Nah, itu yang kita harus kejar, termasuk makanya kenapa Pak Gubernur dengan saya tuh genjot itu berani cerdas dan berani sehat supaya IPM kita meningkat. Targetnya itu kalau saya kalau Ibu. Kalau saya melihat kita dengan kehidupan yang sekarang ini, jangan turun di bawah 77. Jangan di bawah 77 ya? Iya kan sekarang 72 ya. 72 Ibu. Jangan di bawah 77. Jadi supaya masyarakat ini umurnya panjang. Wah, siap-siap. Berarti targetnya tidak boleh di bawah 77 tidak nih. Boleh. Kita harus supaya masyarakat juga hidupnya lebih produktif. Target IPM Sulteng tidak boleh di bawah 77 dengan 2 program andalan tadi, Berani Cerdas dan Berani Sehat. Ibu terima kasih sekali lagi. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Wakil Gubernur. Segmen luar biasa karena kita membahas banyak hal soal kesehatan. Saya jadi banyak tahu ini Bu. Ternyata ada banyak hal yang agaknya masyarakat akan tercerdaskan itu dengan penjelasan Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Wagub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.